Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana berkat limpahan taufik, hidayah, serta inayahnya jualah, hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita tentang aliran-aliran kalam. Pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang aliran Khawarij, aliran Syiah, aliran Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, serta Mu'tazilah. Dan hari ini kita akan membahas tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah dan perbandingan pemikiran aliran kalam. Nah, untuk lebih terarahnya lagi pembelajaran kita hari ini, maka kita perlu mengetahui tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita itu ada 4. Yang pertama, siswa mampu memahami aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan doktrin ajaran aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga, siswa mampu memahami perbandingan pemikiran aliran kalam. Dan yang keempat, siswa mampu menyebutkan perbandingan pemikiran aliran kalam. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama meluruskan niat untuk belajar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah untuk mengawali pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, semoga dengan kita dengan niat yang lurus tadi dan dengan membaca basmalah, maka pembelajaran kita hari ini akan mudah untuk diterima dan lancar pembelajaran kita hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah adalah pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, dan jamaah artinya para sahabat. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah pengikut sunnah Nabi dan para sahabat. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terbagi menjadi 2, aliran Asy'ariyah dan yang kedua aliran Maturidiyah. Langsung saja kita bahas aliran Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah nama aliran kalam yang dinisbahkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Siapa Abul Hasan al-Asy'ari itu? Abul Hasan al-Asy'ari adalah awal mulanya pengikut mazhab Mu'tazilah, kemudian keluar dan mengikuti Ahlus Sunnah. Kenapa Abul Hasan al-Asy'ari keluar dari Mu'tazilah? Itu ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan bahwasanya pada saat itu Abul Hasan al-Asy'ari mengalami kemelut jiwa dan akal dan memilih untuk keluar dari Mu'tazilah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Abul Hasan al-Asy'ari pada saat itu sedang berdebat dengan Al-Jubba'i tentang as-shalah dan shalah, yang artinya kemaslahatan. Jadi pada saat itu Abul Hasan al-Asy'ari ini dengan Al-Jubba'i berdebat masalah kemaslahatan. Nah, setelah itu Abul Hasan al-Asy'ari menempatkan dirinya menjadi pembela keyakinan-keyakinan salaf. Nah, pada masa ini Abul Hasan al-Asy'ari menempatkan dirinya menjadi pembela keyakinan-keyakinan salaf. Nah, pada masa ini Abul Hasan al-Asy'ari membuat karya-karya yang menunjukkan bahwa dirinya menempati aliran pada pendirian yang baru. Nah, jadi Abul Hasan al-Asy'ari ini membuat karya-karya yang menunjukkan bahwasanya beliau telah keluar dari aliran Mu'tazilah dan telah memasuki aliran Ahlus Sunnah. Dalam kitab Al-Ibanah, Abul Hasan al-Asy'ari mengatakan bahwasanya dia telah memasuki mazhab Ahmad bin Hanbal. Nah, pada masa ini juga Abul Hasan al-Asy'ari menjelaskan bahwasanya dia menolak pemikiran Mu'tazilah, Murji'ah,
Qadariyah, Rifadah, dan Jahmiyah. Nah, Abul Hasan al-Asy'ari ini dalam beragama berpegang kepada Al-Quran, sunnah Nabi, pendapat para sahabat, para tabi'in, serta imam ahli hadis. Aliran Asy'ariyah ini berkembang pesat pada masa pemerintahan Wazir Nizamul Mulk, tepatnya pada masa dinasti Saljuk. Nah, pada masa ini aliran Asy'ariyah seolah-olah menjadi paham resmi negara. Nah, aliran Asy'ariyah ini juga didukung oleh para fuqaha mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah di masa periode-periode akhir, sehingga sangat wajar sekali apabila aliran Asy'ariyah ini menjadi paham yang paling banyak dianut oleh masyarakat umat Islam hingga sekarang. Adapun doktrin ajaran aliran Asy'ariyah itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, tentang sifat-sifat Tuhan. Nah, menurut aliran Asy'ariyah, sifat Tuhan itu azali, qadim, dan berdiri di atas zatnya. Kemudian mengenai melihat Tuhan, menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan itu dapat dilihat di akhirat nanti. Karena setiap yang hidup, setiap yang memiliki zat itu pasti dapat dilihat. Nah, yang ketiga tentang Al-Quran. Menurut aliran Asy'ariyah, Al-Quran itu qadim dan tidak diciptakan. Kemudian tentang perbuatan manusia. Menurutnya, perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan diciptakan oleh makhluk itu sendiri. Kemudian yang kelima tentang keadilan Tuhan. Nah, keadilan Tuhan maksudnya di sini Allah itu berhak menempatkan sesuatu sesuai pada kehendaknya. Bukan berarti Allah itu sewenang-wenang terhadap makhluknya. Akan tetapi Allah itu berkuasa. Jadi tidak ada kewajiban bagi Allah untuk meletakkan sesuatu itu sesuai dengan apa yang terjadi. Misalnya, Muslim yang melakukan dosa besar, maka itu wajib diletakkan di neraka. Dan Muslim yang memiliki amal banyak, amal soleh yang banyak, maka itu wajib diletakkan di surga. Nah, jadi tidak ada kewajiban bagi Allah untuk meletakkan seperti itu. Jadi tempat untuk manusia itu, tempat untuk makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terserah kepada Allah, karena Allah Maha Kuasa dan berkuasa. Nah, selanjutnya tentang Muslim yang melakukan dosa besar. Nah, jadi menurut aliran Asy'ariyah, Muslim yang melakukan dosa besar itu bukanlah kafir dan tidak kekal di dalam neraka. Yang selanjutnya itu ada aliran Maturidiyah. Aliran Maturidiyah adalah aliran pemikiran kalam yang berpegang kepada akal pikiran yang tidak bertentangan dengan hukum-hukum syara. Sebaliknya, apabila akal dan pikiran itu bertentangan dengan hukum syara, maka akal dan pikiran itu harus tunduk kepada hukum syara. Aliran Maturidiyah ini mendekati dengan aliran Mu'tazilah. Kenapa dikatakan dekat dengan aliran Mu'tazilah? Karena di dalam pemikiran-pemikiran dan doktrin ajaran aliran Maturidiyah memiliki beberapa kesamaan dengan aliran Mu'tazilah. Aliran Maturidiyah ini berdiri di Samarkand, lahir pada tahun pertengahan kedua abad ke-9 Masehi. Nah, pendiri dari aliran Maturidiyah ini adalah Abu Mansur Muhammad bin Ahmad al-Maturidi di Maturid, Samarkand. Berdirinya aliran Maturidiyah ini guna melawan aliran Mu'tazilah. Kenapa melawan Mu'tazilah? Karena pada saat itu aliran Mu'tazilah dijadikan sebagai paham resmi oleh Bani Abbasiyah, yang mana apabila tidak mengikuti paham Mu'tazilah, maka umat Islam akan dikenakan hukuman dan dipenjara. Oleh karena itu didirikanlah aliran Maturidiyah ini guna melawan aliran Mu'tazilah tadi. Abu Mansur al-Maturidi ini menganut mazhab Abu Hanifah.
dalam masalah fikih. Nah, sehingga di dalam pengikut-pengikut aliran Maturidiyah ini kebanyakan bermazhab Hanafi. Aliran Maturidiyah ini terbagi menjadi dua, ada golongan Samarkand dan ada golongan Bukhara. Nah, golongan Samarkand ini lebih mendekati dengan aliran Mu'tazilah, sedangkan golongan Bukhara ini lebih mendekati dengan aliran Asy'ariyah. Adapun doktrin aliran Maturidiyah, yang pertama mengenai iman. Menurut aliran Maturidiyah, iman itu tidak cukup hanya di dalam hati, namun juga perlu dilisankan. Nah, jadi iman menurut aliran Maturidiyah itu diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan. Kemudian mengenai melihat Tuhan, menurut aliran Maturidiyah, Tuhan itu dapat dilihat di akhirat nanti. Nah, kemudian mengenai perbuatan manusia. Nah, perbuatan manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan diciptakan oleh manusia itu sendiri. Kemudian mengenai akal dan wahyu. Nah, menurut aliran Maturidiyah, akal itu dapat dengan akal manusia itu dapat mengetahui Tuhan dan mengenal Tuhan. Kemudian mengenai pelaku dosa besar. Nah, menurut aliran Maturidiyah, pelaku dosa besar itu tidak kafir dan tidak juga kekal di dalam neraka. Nah, menurut aliran Maturidiyah, perbuatan manusia itu memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, manusia diberi kemampuan untuk melakukan perbuatan tersebut. Jadi manusia dapat memilih mau melakukan perbuatan yang baik dan mau melakukan perbuatan yang buruk. Namun, Allah lah yang menciptakan perbuatan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan pemikiran aliran kalam tentang akal dan wahyu. Menurut aliran Mu'tazilah, akal dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, akal tidak ada daya dan upaya tentang itu. Yang ada wahyulah yang dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang wajib untuk dilakukan dan mana yang wajib untuk dijauhi. Sedangkan menurut aliran Maturidiyah, akal dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi wahyulah yang menentukannya. Selanjutnya itu tentang iman dan kufur. Menurut Khawarij, iman itu tidak cukup hanya dengan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, namun juga harus dengan perbuatan. Sedangkan menurut Murji'ah, iman seseorang itu letaknya di dalam hati. Maka dari itu, apapun yang dilakukan oleh seorang muslim itu tidak berpengaruh terhadap imannya. Nah, sedangkan menurut aliran Mu'tazilah ini sama dengan aliran Khawarij tentang iman dan kufur ini. Dia mengatakan bahwasanya iman itu harus dibenarkan dengan lisan, diyakini dalam hati, dan dibuktikan dengan perbuatan. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, iman itu bersifat khusus, yakni diyakini di dalam hati dan dibenarkan dengan lisan. Bukan berarti tanpa perbuatan. Perbuatan amal saleh itu bisa memperkuat keimanan seseorang dan juga bisa melemahkan keimanan seseorang. Yang selanjutnya itu ada perbuatan manusia. Menurut Jabariyah, perbuatan manusia itu lemah dalam melakukan perbuatan. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia itu sudah menjadi qadar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menurut aliran Mu'tazilah, perbuatan manusia itu sudah menjadi kehendak oleh manusia itu sendiri. Jadi manusialah menciptakan perbuatan baik dan menciptakan perbuatan buruk. Sedangkan menurut aliran Asy'ariyah, manusia itu lemah. Manusia itu banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun,
Allah juga menciptakan daya dan upaya untuk manusia itu untuk memilih mana yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Kemudian, menurut aliran Maturidiyah, perbuatan itu terbagi menjadi dua. Ada perbuatan Allah dan ada perbuatan manusia. Keempat, tentang kehendak mutlak dan kekuasaan Tuhan. Nah, yang pertama itu menurut aliran Mu'tazilah. Menurut aliran Mu'tazilah, bahwasanya Allah itu tidak berkuasa secara mutlak. Karena kekuasaan Allah yang secara mutlak itu pada awalnya saja. Karena setelah itu, Allah membatasi kekuasaannya sendiri dengan menciptakan beberapa peraturan yang tidak akan dilanggar oleh Allah itu sendiri. Menurut aliran Asy'ariyah, Allah itu berkuasa secara mutlak. Tidak ada yang membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu perbuatan manusia itu sendiri dan peraturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadilan Tuhan yang telah kita bahas tadi, bahwasanya Allah itu berhak meletakkan sesuatu pada apa yang Beliau inginkan. Jadi tidak ada batasan-batasan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jadi, pembelajaran kita hari ini membahas tentang aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu terbagi menjadi dua, ada aliran Asy'ariyah dan ada aliran Maturidiyah. Kemudian kita juga membahas tentang perbandingan pemikiran aliran Kalam, yang mana membahas tentang iman dan kufur, akal dan wahyu, perbuatan manusia, dan kemutlakan kekuasaan Tuhan serta keadilan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dimengerti. Nah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.